Pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau kode-kode modern dari kecerdasan buatan atau AI bertemu dengan hukum kuno? Nah, kali ini kita akan menyelami titik temu yang sangat menarik antara AI dan sebuah sistem keuangan etis yang usianya sudah 1400 tahun. Dengerin deh, ini kedengarannya emang kayak film fiksi ilmiah ya. Tapi ini adalah pertanyaan yang benar-benar nyata dan lagi serius dihadapi oleh berbagai lembaga keuangan saat ini. Jadi yang kita saksikan di sini tuh benar-benar pertemuan dua dunia yang sama-sama kuat. Di satu sisi, ada keuangan Islam yang landasannya adalah prinsip-prinsip etis. Di sisi lain, ada kekuatan jaringan saraf AI yang landasannya adalah data. Oke, kita bedah satu persatu ya. Pertama, kita coba pahami dulu nih dari sisi teknologinya. Coba bayangin deh, ini tuh kayak otak digital super pinter. Jago banget buat nemuin tren atau pola-pola rumit yang wah kalau manusia biasa mungkin nggak bakal kelihatan sama sekali. Nah, di dunia keuangan yang biasa kita kenal, mesin-mesin canggih ini udah dipakai buat macem-macem. Mulai dari nentuin seseorang layak dapat pinjaman atau enggak, sampai nebak kapan pasar saham bakal naik atau turun. Nah, ini dia yang paling menarik. Kekuatan terbesar AI ini, ternyata jadi kelemahan terbesarnya juga. Seringnya, kita tuh nggak bisa ngintip gimana persisnya cara AI itu sampai pada sebuah keputusan. Oke, sekarang kita pindah ke sisi satunya lagi. Kita lihat kerangka mainnya, aturan-aturan yang harus dipatuhi sama teknologi canggih ini. Dan ini tuh bukan sekedar daftar aturan boleh dan nggak boleh ya. Ini adalah sebuah sistem yang utuh yang dibangun di atas nilai-nilai inti yang sangat mendasar. Prinsip-prinsip ini, anggap aja kayak rel kereta api yang udah paten. Rel inilah yang mastiin semua gerbong aktivitas keuangan jalannya lurus, selalu ke arah yang etis. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana kalau mesin AI yang super kenceng tadi kita taruh di atas rel etis yang usianya ribuan tahun ini? Apa yang bakal terjadi? Dan disinilah sinerginya kelihatan keren banget. Coba lihat, di bidang kepatuhan, AI bisa jadi semacam mufti cerdas yang bantu analisis teks bikin proses fatwa jadi lebih cepat. Terus untuk filantropi, AI bisa bantu verifikasi penyaluran zakat biar benar-benar tepat sasaran. Sampai ke manajemen risiko buat memperkuat bank syariah. Semuanya tetap di jalur yang sesuai syariah. Tapi, disinilah masalah utamanya mulai muncul, di mana efisiensi teknologi modern ini seolah nabrak sama salah satu prinsip paling fundamental dalam keuangan Islam, yaitu transparansi. Ingat kan soal masalah kotak hitam yang tadi kita bahas? Nah, ini jadi problem besar banget dalam sistem yang justru menuntut kejelasan di setiap transaksinya. Jadi, intinya begini. Kita punya sistem keuangan yang dibangun di atas logika manusia yang transparan, yang bisa ditelusuri alur berpikirnya. Sekarang, sistem itu harus berhadapan sama algoritma yang, ya itu tadi, logikanya tersembunyi. Kita cuma tahu inputnya apa, outputnya apa, tapi proses di tengahnya gelap. Terus gimana dong kita bisa yakin sebuah keputusan itu patuh syariah, kalau kita sendiri nggak tahu gimana proses keputusan itu dibuat? Nah, ini bukan cuma tantangan teknis, tapi udah masuk ke ranah etis bahkan teologis yang mendalam. Dari sinilah akhirnya muncul sebuah kesepakatan, semacam jalan tengah, tentang gimana seharusnya hubungan antara manusia dan mesin ini ke depannya. Kuncinya ada di konsep yang namanya ijtihad. Ini tuh sebuah keahlian yang benar-benar cuma bisa dilakuin manusia. Butuh pemahaman konteks yang dalam, penalaran moral, interpretasi, dan ya kedalaman spiritual untuk menjawab persoalan-persoalan baru. Nggak bisa cuma modal data doang. Dan di sini para ulama setuju pada satu hal. AI boleh aja baca semua kitab suci yang ada di dunia, tapi dia nggak akan pernah punya kearifan dan kedalaman spiritual layaknya manusia. Jadi kesimpulannya jelas, AI nggak bisa melakukan ijtihad. Jadi solusinya bukan gantiin manusia, tapi justru ngasih alat super buat para ahli. Bayangin deh, AI bisa nyisir ribuan data dan teks hukum dalam sekejap buat nemuin pola atau referensi. Tapi keputusan akhirnya, fatwanya, tetap ada di tangan ulama. Ulamanya yang jadi masinis, mastiin mesin AI ini nggak keluar dari rel etisnya. Kisah tentang keuangan Islam dan AI ini jadi sebuah cetak biru yang menarik banget ya. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat direnungkan. Seiring AI makin jadi bagian dari hidup kita sehari-hari, gimana ya tradisi-tradisi kuno lainnya di seluruh dunia bakal beradaptasi dengan nilai-nilai abadi mereka? Kemana kira-kira perpaduan antara tradisi dan teknologi ini bakal membawa kita semua?